Hai guys, welcome to podcast Puswiku. Aku Cecil dan rekan aku Siva. Jadi kali ini kita akan ngobrol bareng sosok inspiratif di SMK Negeri 3 Purwokerto. Nah, ini dia sosok inspiratif SMK Negeri 3 Purwokerto, Mbak Intan dan Mbak Fatma. Boleh saya dulu ke kamera? Halo. Nah, sebelum lanjut nih, bolehlah kenalan dulu ya kan. Mulai dari Mbak Intan dulu deh. Halo semua, perkenalkan aku Aprila Intan Saputri dari kelas 11 Busana 1. Hai semua, perkenalkan saya Fatmawati Nuraini dari kelas 11 Kecantikan 1. Oke, di sini ada Mbak Intan dan juga Mbak Fatma. Kalian kan ikut ekstrakurikuler tari di SMK Negeri 3 Purwokerto yang namanya Lasmadi Dance. Iya. Oke, kalau boleh tahu nih, di Lasmadi Dance sendiri kalian menjabat sebagai apa sih? Kalau dari saya pribadi, saya menjabat sebagai wakil. Kalau dari aku sendiri, aku menjabat sebagai ketua. Oh, jadi Mbak Intan ini ketuanya dan Mbak Fatma ini wakilnya. Wakilnya. Udah pas banget ya, Sil. Nah, tapi kira-kira ini pembimbingnya siapa sih kalau boleh tahu? Kita pembimbingnya Bu Pembimbingnya Ari, Bu Ari Susiani. Wali kelas aku itu. Iya. Oke, kan kalian sebagai ketua dan wakil nih, Mbak Intan dan juga Mbak Fatma. Boleh nggak sih diceritain awal mula kalian ikut Lasmadi Dance itu dari kapan? Dari aku sendiri, aku masuk dan aktif di Lasmadi itu dari awal kelas 10 sampai sekarang. Oh, kalau Mbak Fatmanya sendiri nih? hampir sama, cuman aktivitasnya saya di pertengahan kelas 10, jadi nggak langsung aktif gitu. Oh, sama-sama kelas Kelas 10 10. sih. Dengar-dengar nih, kemarin kan Lasmadi Dance itu kan habis menang lomba ya di Unsud. Nah, itu tuh diikutin satu kecamatan atau satu kabupaten gitu? Itu lebih ke antar sekolah ya Antar kan? sekolah karena dibuka untuk umum kan, jadi enggak dalam lingkup satu kabupaten itu. Oh, berarti Jadi- walaupun beda kabupaten tetap bisa ikut ya? Iya. Oke. Berarti kalian juara umumnya ya? Iya, Iya, kebetulan juara juara satu 1. umum. Keren banget sih kalian. Bener juara umum loh, Sil. Itu banyak kan ya diikutin banyak sama Iya, Ya, jadi ya kita bertanding dari sekolah-sekolah lain kayak gitu. Keren sih. Awal mula punya hobi tari ini gimana sih Mbak? Boleh diceritain nggak? Mungkin mulai dari siapa dulu nih? Dari Mbak Intan dulu deh. Aku pertama dapat ketertarikan sama tari dari semenjak aku SD sih. Dulu disuruh ikut seleksi buat lomba tari, terus ternyata keseleksi nih. Waktu latihan, oh kok asik ya ikut tari ya. Terus jadi ya sampai sekarang jadi minatnya selalu di tari. Oke. Dari kecil sih. Sampai sekarang. Nah, Mbak Fatma ini gimana sama kayak Mbak Intan? Enggak, saya beda. Oh, beda. Kalau saya tuh awalnya tuh nggak hobi sama sekali. Jadi tuh dulu pas SD-nya lebih minat ke nyanyi dibanding tari. Jadi tuh tari cuma buat kayak ikut-ikutan lomba aja kayak gitu. Cuman kalau misal pas SMP itu tuh malah berpalingnya ke tari. Jadi tuh udah nggak nyanyi ya, berpaling. Jadi sampai sekarang masih aktif di tari. Dulu tuh nyanyi ternyata Iya. Shift. Badala cek sound suara. Takut kabur semua di sini. Lasmadi Dance ini kan udah sering ikut event kan ya, baik event di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Nah, yang aku lihat nih yang di dalam sekolah itu orangnya tuh selalu berbeda gitu. Kalau boleh diceritain gimana sih cara penyeleksiannya, Mbak? Kalau kita penyeleksiannya tuh kayak Misal kalau lagi jadwal latihan rutin, itu kita dikumpulin jadi satu anggota Lasmadi ya. Terus sama pembina kita, Bu Ari Susiani, nanti kita disuruh nari nih tari massal. bareng-bareng. Nanti sama Bu Ari sendiri itu dipilih sesuai Kapasitas, keperluannya ya. berapa penari gitu. Oke. Itu Bu Ari sendirian? Enggak, biasanya Dibantu sama kita juga. Wah, emang ketua the wakil. best ya, the best ini Mbak. Oh iya Mbak, itu kalau boleh tahu event apa aja ya Mbak? Boleh disebutin? Kalau di dalam sekolah biasanya tuh kayak Acara HUT. acara HUT, terus pengisian acara guru kayak gitu, terus Gitu. kayak perpisahan kakak kelas kayak gitu.
Kalau misalnya yang Di luar sekolah itu kita dapat undangan dari Universitas yang ada di Purwokerto. Contohnya ada Amikom, Amikom, sama Universitas terbuka. Kemarin yang seminar itu. Yang Ya. sama Danang Sedebu gak sih? Iya, itu betul. Itu aku yang undang. Tapi aku yang nyari juga ya. Oke. Ngomong-ngomong nih ya, di tahun 2024 kemarin kan ada festival di GOR yang namanya 10.000 Lengger berbicara. Oke. Dari Lasmadi Dance sendiri tuh ikut nggak sih? Ikut dong kita. Ikut. Ikut. Oh, gimana persiapannya atau gimana cara latihannya? Itu kan dibuka untuk umum ya. Jadi tuh kayak semua yang bisa nari termasuknya itu boleh ikut. Nah, itu tuh juga tariannya tuh udah disediain loh. Kita tuh tinggal ngafalin bareng-bareng, terus latihan bareng kayak gitu. Kayak kemarin tuh latihan di aula kayak gitu. Iya, dibimbing sama Ibu Ari sendiri. Berapa tuh kira-kira pesertanya kemarin? Kalau dari SMK 3 sendiri itu pesertanya berapa ya? 100 lebih kayaknya ada. Widih. Itu anggota Lasmadi Dance semuanya apa ya? Itu Atau enggak. Enggak, Oh, ada bukan. yang dari luar ekstrakurikuler juga. Wih, keren. Shift Kita kok 10.000 nggak- itu kok nggak ada? Iya. Tapi itu 10.000, gimana sih rasanya kalian bisa jadi bagian dari 10.000 itu? Rasanya senang ya? seperti ada rasa bangga tersendiri ya. Wah, ya, aku juga ikut Bangga. bangga. Dengarnya ikut Bangga. Iya, jadi tuh kayak gimana ya, kayak pengalaman. Semuanya kan bisa berpengalaman, cuman kalau di bidang masing-masing kan kadang berbeda ya. Iya, betul. Merasa lebih, ini jati diri aku gitu Iya. ya. Tapi ada nggak sih Mbak sosok yang menginspirasi kalian buat menekuni seni tari ini? Barangkali teman, saudara, atau bahkan penari terkenal mungkin. Mulai dari siapa dulu nih? Mbak Fatma Mbak Fatma dulu. Oke. Oke. Kalau dari saya kan tadi bilang ya, saya mulai ikut nari tuh di SMP. Ya. Nah, di SMP itu tuh ada satu guru cewek namanya Bu Lejar, tapi panggilnya Bu Ingat. Nah, beliau tuh lulusan ISI kalau nggak salah, seni tari. Nah, jadinya tuh awal mulai sebelum aku ikut tari di SMP tuh aku ngeliat dia sering ngelatih, terus sering nari juga kayak gitu, terus dapet undangan-undangan gitu. Jadi tuh kayak saya ada rasa ketertarikan gitu. Oh, kalau dari Mbak Intan sendiri nih, adakah sosok yang menginspirasi? Kalau dari aku sendiri, aku punya sosok yang sangat menginspirasi, yaitu dulu beliau adalah pelatih aku sendiri. Beliau laki-laki, dia cuma lulusan SMA jurusan IPS. Hah, IPS jauh Tapi banget ya. dari dulu itu hal yang ditekuni itu tari. Oh. Dia sangat imajinasi, kreativitas itu sangat luar biasa. Pencapaiannya dari dulu sampai sekarang itu wah, bikin aku termotivasi nih. Ya, dari pelatih sekarang jadi rekan. Wah, keren. Mbak Intan berarti coachnya ya? Iya dong, coachnya. Iya, pelatih dong. kita ini. Plasma ini kan udah banyak ikut event nih sama lomba, termasuknya juga kalian nih. Persiapan kalian nih setelah latihan tari di SMK Negeri 3 Purwokerto, setelah kalian pulang ke rumah, persiapannya apa aja sih? Mungkin kalian jalan-jalan, istirahat, atau bahkan kalian kayak makan dulu atau latihan lagi kayak gitu. Ya pastinya istirahat lah ya. Iya, istirahat dulu kan dulu. capek. Biasanya tuh kita latihan untuk mengulang kembali materi yang kita dapat tuh biasanya malam-malam. Soalnya kan kadang kita kan latihan pulang sore kayak gitu. Terus kita juga butuh istirahat yang cukup. Kadang tuh kita rebahan dulu, terus kayak scroll TikTok dulu. Wah, itu mah. Zaman Abis sekarang ini. mana kalau nggak scroll TikTok ya? Iya, nggak bisa hidup. Iya. Habis scroll TikTok baru tuh kayak malam-malam. Tapi nggak tahu malam juga ya. Malam-malam terus latihan kayak gitu sih. Iya sih, sama Dari aja Intan sih. Sama kayak gitu juga. Emang ya tingkat produktivitas kita di malam hari tuh kayak Tuh, meningkat meningkat pesat kan gitu ya. kan Iya, ya. tapi kalau misalnya ada orang yang nggak tahu gitu ya, kayak itu gamelan dari mana gitu. Ngeri-ngeri sedep itu. Makanya kadang tuh di yang kecil-kecil aja suaranya. Volumenya kecil ya. berarti. Oke. Kalian ini kan penari nih ya, secara individu, bukan atas nama Lasmadi Dance-nya sendiri. Kejuaraan apa aja sih yang udah kalian dapet? Boleh disebutkan mungkin dari Mbak Intan dulu nih, atau Mbak Fatma dulu, terserah kalian.
Jadi Oke, Mbak Intan Intan. dulu. Kalau dari aku mendapat kejuaraan itu pertama kali waktu SMP. SMP kelas 3 ya kalau nggak salah ya. Iya. Dulu disuruh ikut lomba. Kebetulan di SMK 3 Oh. SMP SMK SMP negeri 30 Oh iya ini di sini nih. acara HUT yang keberapa ya? Tahun Berapa ya? 2023 atau 2022 itu lah Ya, ini sekitaran itu. itu. Kebetulan dapat juara 2. Wih. Terus untuk yang belum lama nih ikut event di Pringsewu itu 1 tahun, kan ada 2 event nih. Event pertama itu dapat juara 2, terus event kedua itu dapat juara 3, terus dapat best make up. Oh yes. Bisa dong kita di make upin. Iya ini Dibayar. Harga temen. Kalau Mbak Fatma nih. Kalau saya awal kejuaraan ya sama seperti Intan pas SMP. Cuman tuh aku tuh pas itu loh yang zaman-zaman Covid. Oh, iya, Jadi iya. tuh kayak kan nggak boleh tatap-tatapan tuh. Jadinya tuh kayak apa ya? Daring. Daring. Iya, online. Jadinya video videonya ya? online. Iya, terus suka itu loh. Kadang kalau aku salah gerakan suka dikat-kat gitu. Ya kayak cuma disambung-sambung gitu kan. Tapi alhamdulillahnya itu juara 1. Itu lombanya di SMK 1 Negeri 1 Purwokerto. Deket ya sini berarti. Terus yang kedua kalinya itu yang single kan. Yang grup lomba FLSN 2N kalau nggak salah. Nah, itu tuh dapat juara 3. Terus kalau untuk sanggarnya pas itu tuh hampir sama yang di Pringsewu. Cuman saya sama Intan tuh beda tahun. Oh, beda tahun. Beda periode. Jadi, saya tuh lombanya tahun kemarin ini tahun 2020. Oh, baru kemarin banget nih berarti ya. Dan mendapatkan harapan 1. Ih, keren kalian. Kalian keren banget sih. Apalagi kalian masuk ke SMK Negeri 3 Purwokerto, masuk ekstrakurikuler tari yang namanya Lasmadi Dance. Bener-bener Lasmadi Dance itu udah dikenal di mana aja, relasinya udah banyak banget, bener-bener keren. Iya, relasinya udah super banyak. Nah, kalian itu selain nari buat nyalurin hobi itu tujuannya untuk apa lagi sih? Pasti ada lah ya. Selain buat nyalurin hobi nih. Iya. Mulai dari siapa dulu nih? Mohon aja Apa? dulu ya. Aduh, ada apa nih? Nggak ada, sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Dari saya dulu ya. Selain untuk hobi, saya tuh kayak lebih suka sebagai pelampiasan sih. Oh, Jadi tuh kayak ngelampiasin semua kesedihan. Misalnya kan saya suka galau. Ya. Jadi tuh ngelampiasin kesedihan tuh kayak ketarik gitu. Karena kamu tau gak sih kayak tari tuh capek, terus harus berpikir sama tangan dan badan itu harus sinkron sama Iya, pikiran betul. kan. Nah itu tuh hal yang bagi saya tuh sangat memuaskan untuk merilekskan pikiran. Jadi tuh kayak semua beban pikiran saya tuh terhempaskan di seni tari. Ih, keren. Kalau Mbak Intannya nih, sama kayak Mbak Fatma atau mungkin beda? Untuk relaksasi mungkin ya sama kayak Mbak Fatma. Tapi di tari selain untuk nyalurin hobi, aku sendiri itu belajar mengembangkan kreativitas, terus imajinasi aku. Karena kan di tari kan gerakan itu beragam ya. Iya. Banyak. Terus di tari itu juga kita harus ada meresapi atau gerakan yang iya gitu. Jadi itu sangat berguna. Di tari juga aku disanggarkan ajar anak-anak yang ingin mengembangkan bakat mereka kan di bidang tari. Jadi ya banyak sial barangnya ya. Nah, Lasmadi Dance sendiri itu kan udah banyak ikut event dan lomba ya. Boleh nggak sih diceritain tantangan yang kalian hadapi selama latihan untuk lomba dan event? Mungkin dari kalian nih, siapa yang mau ngomong? Siapa dulu nih? Kita aja ya. Berdua. Soalnya sama sih. Tantangan sendiri itu gimana ya? Sebenarnya datang dari kita iya, sendiri dari kita ya, sendiri. dari anak-anak kita sendiri sebenarnya. Kadang tuh kita tuh kayak nggak kompak gitu lah. Kadang kalau jadwal latihannya jam sekian misal, nah kita tuh
ada yang belum datang, terus ada yang masih jajan, ada yang masih di luar, ada yang masih tidur juga gitu. Apalagi kalau pentas, hari-hari pentas tuh kayak Kan super iya, duper gemrungsung. Gelisah ya. Harus prepare kan, banyak Iya. prepare-nya, Iya. harus kasih ini itu. Udah apa ya? Ya di sekolah udah ada yang mulai make up ya. Di sisi lain, maaf ibu, aku baru bangun. Jadi tuh Tapi kita di harus situ nungguin. sempat sebenarnya dia di rumah itu ngalis. Ya ampun. Mungkin tidurnya ngalis dulu kali ya. Kali ya. Terus juga kalau misalnya di tarinya tuh ya kadang tuh kita harus siap kapanpun. Jadi tuh kalau misalnya kita ada event ini, terus mepet, misal waktunya cuma 1 minggu nih, kita tanggal sekian pentas. Nah kita tuh belum ada latihan apa-apa, Belum ada persiapan apapun. Kita tuh harus siap. Bener-bener Jadi kayak- dadakan ya. Iya, jadi kita harus dipaksa buat besok hafal ya, ini hafal ya, kayak gitu. Kalau kita nggak hafal, aku nih nggak hafal. Nanti dia udah kayak yang duluan, aku masih Berdiri. Iya, nggak tahu ngapain. Nggak tahu arah ya nanti. Tapi dari kalian sendiri nih, gimana sih cara kalian menginspirasi siswa lain nih, terutama anggota lain untuk mengikuti jejak kalian, untuk sama prestasinya sama kayak kalian, bahkan lebih dari kalian, itu gimana? Sama kita ya dirangkul, Iya, dibimbing merangkul. juga, dikasih motivasi. Karena ya kita nggak selamanya di SMK 3, jadi tuh kayak diterusin ya kan. ada yang meneruskan. Ada generasi. Iya betul, generasinya. Iya, mungkin kalian juga. Oh, nanti kita tinggal berdiri doang. Ya, sayang banget kita udah di ujung podcastnya. Iya, terima kasih ya untuk Mbak Intan dan Mbak Fatma udah Sama-sama. meluangkan waktunya di podcast Puswiku ini. Buat teman-teman yang punya bakat, jangan lupa untuk terus dikembangkan dan disalurkan. Siapa tahu kalian yang selanjutnya. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.